Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam kegiatan renungan online program KWJ GKJ Pajang Makam Haji. Baiklah, di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Daniel 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang akan Engkau firmankan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan, apa yang akan kami sampaikan hanya untuk puji hormat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Daniel 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dengan perikop akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan malam hari ini menjadi bintang kehidupan. Bintang sudah sejak lama digunakan oleh manusia sebagai petunjuk. Sebagai contoh, menentukan masa tanam para petani dan juga biasa digunakan para pelaut zaman dulu untuk menentukan arah pelayaran. Dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus, bintang juga digunakan sebagai petunjuk oleh para orang Majus untuk menemukan tempat kelahirannya. Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika ilmu pengetahuan, ilmu perbintangan atau astronomi juga masih digunakan sampai saat ini. Salah satunya ilmu pengetahuan atau sains. Pada intinya, bintang-bintang di angkasa yang diciptakan Tuhan untuk memberi petunjuk yang berguna bagi kehidupan manusia. Berkaca dari kegunaan bintang, maka melalui ayat ini kita juga diingatkan melalui filosofi tentang bintang. Pada akhir kitab Daniel ini digambarkan bahwa orang-orang yang bijaksana seperti bintang-bintang yang menuntun pada kebenaran. Dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Di awal kitab ini, Daniel 1 ayat yang keempat, disebut sebagai orang-orang muda yang tidak bercela. Secara khusus bagi Daniel, diakui Raja Belsyazar yang mempunyai kecerahan, akal budi dan hikmat yang sungguh luar biasa. Kepercayaan ini diperoleh melalui tingkah lakunya yang takut dan hormat kepada Allah, serta talentanya dalam menafsirkan mimpi-mimpi raja. Hanya orang yang bijaksana yang dapat mengartikan mimpi dengan tepat. Daniel seperti bintang yang menuntun para raja Babel pada waktu itu untuk berbuat benar serta menyadari segala kesalahannya. Seorang bintang dalam tanda kutip ya,
pasti akan selalu menuntun sesamanya pada sebuah kebenaran. Melalui kisah Daniel ini, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk menjadi penuntun bagi sesama menuju kebenaran. Dengan kata lain, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah untuk menghidupkan kehidupan orang lain. Namun, pada saat ini, tuntunan pada hal kebenaran sepertinya menjadi barang langka. Pada saat ini, banyak berita hoax atau bohong yang beredar melalui media sosial. Berita hoax adalah salah satu contoh wujud ketidakbijaksanaan. Secara tidak sadar, seringkali melalui berita hoax bisa membuat banyak orang tertipu dan jatuh karena kemenarikannya. Jika kita hubungkan kisah Daniel yang bijaksana ini dengan kehidupan saat ini, bisa dimulai dengan sikap kita terhadap berita hoax. Jangan mudah terpancing, kita harus melawannya karena berita hoax tidak menghidupkan kehidupan orang lain, melainkan menjerumuskan pada kematian kehidupannya. Untuk itu, mari kita sebagai anak-anak yang dikasih Tuhan, menjadi orang percaya, dapat menjadi bintang yang walaupun kecil nyalanya, kelihatan sangat kecil bagaikan lilin di tengah kegelapan. Lilin yang nyala sinarnya bagai bintang yang dapat menuntun pada kebenaran yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi bintang-bintang kehidupan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.